Saya ingatkan juga kepada sebagian orang. Ya, saya ingatkan dan saya sampaikan benar-benar hati-hati. Sebagian orang ya terlalu berani misalnya menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan tuduhan yang tidak-tidak. Saya ini suka baca bukunya beliau. Ya, hati-hati nuduh Wahabi itu tukang mengkafirkan, Wahabi tukang menghalalkan darah manusia, Wahabi tukang menyatakan orang di neraka jahanam, hati-hati. Ucapan dia itu tidak hilang begitu saja, tercatat. Kalau seorang tahu jasanya Syekh Muhammad bin Wahhab, bagaimana Saudi sebelum berdiri kerajaan Arab Saudi. Di antara yang mendirikan kerajaan Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad bin Wahhab yang dikatakan Wahabi itu kedudukannya seperti Tuanku Imam Bonjol atau Pangeran Diponegoro di tanah air, pahlawan yang berjasa mendirikan kerajaan Arab Saudi. Kemudian menuduh Arab Saudi Wahabi, orangnya kejam, suka tanya orang-orang umroh dan haji, apakah ketakutan kalau sampai di Arab Saudi? Apakah dikejar-kejar sama orang Arab Badui untuk dibunuh di sana? Kan tidak ada seperti itu. Lihat Raja Salman, Raja Wahabi waktu datang, apa kemudian menakut-nakuti orang Indonesia atau beri bantuan kepada Indonesia? Dia beri bantuan kemana-mana saja, bahkan meskipun mazhabnya berbeda. Ya. Mazhab fikih berbeda nggak jadi masalah, dia beri bantuan. Saudi beri bantuan kepada Palestina, kepada Suriah, ya, kepada Yaman, kepada Mesir, kepada Indonesia, meskipun mazhabnya berbeda. Tapi kalau menjelaskan ini syirik ya harus dijelaskan. Kalau ini bid'ah harus dijelaskan. Tapi bukan berarti kemudian mengkafirkan, menumpahkan darah, itu tuduhan yang tidak. Sebagian orang terkena hasutan seperti ini. Hati-hati kalau dia menuduh Syekh Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab adalah begini sesat dan menyesatkan, tanduk syaitan dan macam-macamnya, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dia akan berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Wahhab. Saya khawatir pahalanya tidak cukup untuk ditransfer kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Maksud saya hati-hati ikhwan, jangan cepat termakan dengan apa? Isu dan tuduhan, ya. Karena kalau kita menuduh orang tidak, jangankan nuduh orang muslim, nuduh orang kafir saja kita bermasalah nanti pada hari kiamat. Apalagi nuduh seorang muslim, apalagi seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan dia tentunya tidak maksum. Dia seperti ulama yang lain, punya salah dan punya benar. Tapi bukan berarti kemudian kita menuduh dengan tuduhan tidak. Katanya mengharamkan salawat kepada Nabi. Mana enggak kita salawat terus Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak benar. Katanya mengharamkan ziarah kubur. Siapa bilang ziarah kubur dianjurkan? Ikut pengajian di Masjid Nabawi semuanya suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau ziarah kubur minta sama mayat, itu baru tidak boleh. Tuduhan yang tidak benar. Apalagi mengkafirkan kaum muslimin. Mana kita mengkafirkan kaum muslimin? Mana? Mana orang dai sunnah mengkafirkan kaum muslimin? Pernah dengar pengajian di mana? Kalau ada lapor sama saya. Tidak benar, tuduhan yang ngawur. Oleh karena hati-hati ya. Tuduh teroris, gimana terus di Arab Saudi sih dibom sama orang-orang teroris. Sebelum Indonesia dibom, yang dibom di mana? Di Arab Saudi dahulu. Oleh karenanya hadirin hati-hati, jangan terpancing kemudian menuduh yang tidak karena lisan Anda ini menyebabkan Anda akan binasa pada hari kiamat. Ya, di sidang di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ternyata kalau tidak benar, pahala Anda akan ditransfer kepada beliau. Khawatirnya pahala Anda tidak cukup pas-pasan. Baik.